jam saya yang lama, yaitu Apple Watch generasi keempat, kondisinya udah kayak gini guys. Aduh. What's up bro, kembali sini lagi dengan video yang Bastar Gadget. Dan kali ini saya sudah kedatangan sebuah benda yang baru aja diluncurkan oleh Apple beberapa minggu yang lalu. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, jadi saya baru terima barangnya sekarang ya. Ini adalah Apple Watch 6th Generation alias generasi ke-6 ya. Apple sudah meluncurkan sampai 6 jenis. Akhirnya saya sudah pegang sekarang juga. Sebagai informasi aja, kemarin bulan lalu Apple itu meluncurkan 2 tipe, yaitu Apple Watch 6th Generation, Apple Watch 6, dan satu lagi adalah Apple Watch SE. Tapi yang saya akan unboxing kali ini adalah Apple Watch 6 berwarna biru. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa saya membeli ini, apakah cuma dipakai untuk unboxing aja? Enggak, karena jam saya yang lama, yaitu Apple Watch generasi keempat, kondisinya udah kayak gini guys. Aduh, jadi cerita ini saya kemarin jatuh gitulah, terus ternyata pecahnya kemana-mana, dan ya udahlah, saya mending beli baru, terus kalian saya bikin konten. Saya nggak tahu ini ntar mau saya servisin, mau kemana saya juga nggak tahu. Tapi kalaupun nanti misal saya coba servisin ke iBox atau ke tempat lain, mungkin saya akan share ke kalian ya. Untuk itu jangan lupa juga follow akun Instagram saya @ibrokumar, biar mungkin ini Apple Watch generasi keempat saya ini bisa hidup kembali, bisa dipakai lagi. Anyway, kita akan segera unboxing. Tapi sebelum saya mengunboxing, saya akan membandingkan ukuran dari dos atau kotak dari Apple Watch 6 ini. Tapi ini kan agak berkilau-kilau ya. Saya peel dulu aja lah, biar mantulnya enak. Ini adalah ciri khas Apple. Kalau misalnya kita unboxing nggak perlu pakai pisau-pisauan. Mungkin beberapa dari kalian mungkin agak keberatan dengan pisau saya selama ini. Well, ini dia kotaknya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan yang lama, ini adalah kotak saya Apple Watch generasi keempat. Ukurannya berbanding seperti ini. Yes, kelihatan sekali bahwa Apple bener-bener ngirit. Tapi pembelaan dari Apple adalah mereka akhir-akhir ini atau kedepannya mereka akan lebih memperhatikan lingkungan. Jadi mereka mungkin akan sedikit mengirit dalam beberapa hal, salah satunya kotak. Jadi nggak kaget kalau misalnya nanti iPhone 12 yang akan keluar punya kotak yang lebih kecil lagi, lebih pendek lagi dibanding dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir, hal ini juga banyak sekali menguntungkan Apple. Yang pertama, ongkos produksi jelas. Terus kemudian ada beberapa aksesoris juga yang tidak disertakan, nanti kita akan lihat sama-sama. Terus kemudian yang jelas, shipping. Ini tidak banyak dibahas oleh orang. Bayangkan kalau misalnya kotak Apple Watch-nya itu sebesar ini, masuk ke kontainer, itu pasti volumenya atau jumlahnya tidak sebanyak kalau Apple memasukkan sebuah kotak jam yang ukurannya hanya 3/4-nya ya, saya bilang ini ya, karena ukurannya segini banget. Jadi itu adalah hal yang bisa saya bagikan ke kalian tentang kotak dari Apple Watch 6th Generation. Oke, kita unboxing. Sekali lagi, ini adalah berwarna blue aluminium case. Gimana? Gimana? Kok aku takut gitu? Bentar. Oh gini. Oke. Wah. Wah. Kok saya seneng ya unboxing kayak gini? Fanboy mungkin. Nggak ada apa-apa lagi, ini ada beberapa tipe-tipe terbaru seperti loop braided kayak gitulah. Karena ada beberapa Apple Watch strap itu yang tidak lagi memiliki buckle seperti ini, tapi seperti karet kayak gitu, dan itu bisa dilihat dari gambar-gambarnya yang ada di sini. Oke. Dan ada 2 item. Yang pertama adalah strapnya. Kemudian yang satu lagi adalah jamnya. Kita buka dari mana dulu? Oke, kita buka jamnya terlebih dahulu.
Oke. Solid, nggak ada apa-apa. Nanti dulu lah jamnya. Terus kemudian ini ada keterangan desain Apple in California. Terus kemudian ada beberapa keterangan. Kalau Apple Watch nggak ada stiker ya. Kemudian ini yang membuat dos dari Apple Watch 6 ini kecil adalah tidak ada tidak ada kepala charger, tidak seperti yang lama, dimana kalau yang lama itu punya kepala charger yang ukurannya seperti ini. Dan ini udah nggak ada lagi. Pengiritan dari Apple, tapi alasannya peduli pada lingkungan agar tidak membuang sampah elektronik semakin banyak. Oke, ini adalah magnetic chargernya dan nggak ada apa-apa lagi. Yang terakhir di sebelah sini adalah jamnya itu sendiri. Wow, seperti ini. Ya khasnya Apple lah, mereka selalu bisa mengemas sebuah barang itu dengan sangat baik sehingga pada saat orang membuka produk mereka itu ada perasaan gembira yang dipancarkan. Biru warnanya sesuai dengan jamnya, dan kalau saya lihat ini birunya itu apa ya, navy blue gitu, biru dongker lah ya. Kalau misalnya orang Indonesia mungkin seperti ini. Kayaknya saya harus lebih hati-hati lagi karena harga dari jam ini lumayan. Sebagai informasi aja, untuk yang saya beli ini 44 mm. Kalau misalnya harga dari Apple Store Singapura yang 44 mm itu adalah 649 Singapore dolar atau sekitar 7 juta rupiah. Dan saya ini beli sendiri di salah satu seller langganan saya, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Saya beli untuk sekarang ini harganya 8,3 juta rupiah gitulah. Saya yakin nanti harganya juga makin lama makin turun. Kemudian ada satu ukuran lagi yaitu 40 mm yang memiliki harga 599 Singapore dolar atau dirupiahkan itu sekitar 6,5 juta rupiah. Oke, sebelum saya menyalakan ini saya mau cek ini dulu. Oh, kalau yang ini juga ini ada peelingnya gini. Oke. Yes, ini adalah strapnya berwarna biru tapi keterangannya adalah nggak ada ya. Deep Navy Sport Band. You can see. Deep Navy Sport Band. Dan bahasa Indonesianya sekali lagi adalah biru dongker. Yes. Oke, ada dua size yang bisa digunakan dan saya biasanya pakai size yang kecil. Oke, saya akan ambil yang ini. Ada satu lagi buat cadangan. Kalau misalnya ukuran tangan kalian itu besar, bisa pakai ukuran yang lebih besar ini. Tapi karena tangan saya kecil, saya akan pakai yang kecil aja. Kenapa saya memilih warna biru? Karena kalau misalnya kalian tahu ataupun misal kalian belum tahu, pilihan warna yang terbaru itu ada dua, biru ini dan satu lagi merah. Buat saya sih merah tuh kayak harus momen-momen tertentu ya. Tapi kan saya butuh jam yang bisa saya pakai sehari-hari sewaktu-waktu. Untuk itu saya pakai atau saya beli yang berwarna blue ini, berwarna biru. Bisa dilihat menurut saya sih oke ya, nggak terlalu ngejreng juga. Dan kalau misalnya dipadukan dengan strap saya yang lain juga menurut saya sih masih oke-oke aja sih. Yang lama ini saya beli di Hong Kong berwarna silver, generasi keempat. Dan secara fisik akan tampak seperti ini. Nggak jauh beda sebenarnya. Oke, sekarang saya akan membahas beberapa fitur-fitur yang membedakan antara Apple Watch generasi sebelumnya dengan generasi ke-6 ini. Oke, yang pertama dari segi fisik. Kalau misalnya dilihat di bagian belakang ini akan kita temukan satu sensor baru, yaitu blood oxygen sensor. Ini adalah sebuah fitur yang bisa digunakan untuk memonitor kadar oksigen dalam darah kita. Mungkin secara teknis ini adalah sensor infrared yang akan ditembakkan ke kulit kita, alias dia akan memfoto kulit kita, kemudian dia akan melihat dari hasil foto tersebut memperkirakan berapa blood oxygen yang ada dalam darah kita. Tapi yang jelas Apple juga mengklaim bahwa ini bukan alat kesehatan, jadi setidaknya dengan adanya blood oxygen sensor ini kita punya alarm dini kalau misalnya memang ada perubahan terjadi sesuatu pada
kadar oksigen dalam darah kita. Ada juga altimeter yang akan berfungsi memberikan informasi ketinggian, mungkin akan berguna banget kalau misalnya kita gunakan untuk hiking atau skydiving kayak gitu. Ada satu fitur juga, tapi saya yakin karena ini berdasarkan software mungkin juga akan kita temukan di generasi yang lain, yaitu adalah sleep tracking. Jadi kita bisa nge-track bagaimana kualitas tidur kita, kemudian kita bisa memonitornya menggunakan handphone atau iPhone kita. Apple juga mengklaim bahwa Apple Watch generasi ke-6 ini memiliki charging time yang lebih cepat. Dan kalau saya cek beberapa review luar itu mengatakan bahwa Apple Watch 6 ini akan penuh dari 0% sampai 100% itu sekitar 1,5 jam aja. Dan itu lebih cepat karena kalau misalnya yang lama itu mungkin butuh waktu sekitar 2,5 jam gitu ya. Tapi biasanya saya nggak kerasa karena saya biasanya ngecas sambil tidur. Jadi ya itu nggak tahu juga. Satu lagi, kalau misalnya dibandingkan dengan Apple Watch generasi keempat ini adalah always on display yang akan kita temukan pada Apple Watch generasi ke-6. Sebenarnya itu bukan hal yang baru karena di Apple Watch generasi ke-5 sudah ada fitur tersebut. Di luar itu, semua fitur yang ada pada Apple Watch generasi sebelumnya itu akan kita temukan di Apple Watch generasi ke-6 ini. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan pair dengan iPhone saya. Salah, tombol power itu ada di bagian bawah. Ini tombol yang beda. Oke, seperti itu kita akan kasih tahu kalian bagaimana cara pairing dari sebuah Apple Watch ke sebuah iPhone. Yang harusnya sih tidak terlalu ribet, cuma agak sedikit memakan waktu. Bring iPhone near Apple Watch. Kelihatan ya? Dan ini sudah near. Oke, langsung. Use your iPhone to set up this Apple Watch. Continue. Dan ini adalah salah satu kelebihan ekosistem Apple, jadi settingnya harusnya lebih seamless. Set up for myself. Ini adalah salah satu fitur baru yang ada di iOS 14 dan juga Apple Watch Watch OS, yaitu bisa men-setup untuk family member. Jadi kalau saya membelikan anak kita atau adik-adik Apple Watch itu nggak harus ada iPhone-nya, karena bisa berdiri sendiri, karena bisa disetting melalui setup family member. Tapi ini karena saya akan pakai untuk saya sendiri, jadi saya set up for myself. Terus kemudian put your Apple Watch, hold it to camera, kayak gini. Oke, langsung muncul your Apple Watch is pair setup Apple Watch. On which wrist do you wear? Jadi ditanyain pakai tangan kiri apa kanan. Saya pakai jam di tangan kiri, karena kalau misalnya saya menggunakan jam di sebelah kanan itu beda lagi settingannya. Connecting your Apple Watch, this may take a moment. Jadi saya akan berkata sampai jumpa lagi Apple Watch generasi keempat saya, karena sudah parah banget ini kalau misalnya saya pakai, ini kacanya itu bisa membahayakan saya sendiri karena bisa menusuk-nusuk kulit gitu. Saya juga nggak habis pikir kenapa ya kok bisa sampai segini parahnya gitu, kayak kelindes mobil gitu. Tapi biasanya ya kalau misalnya kacanya pecah gini juga biaya servisnya agak lumayan. Mungkin akan membutuhkan uang atau menghabiskan uang sekitar 2 juta, 3 juta gitu. Oh my god, saya nggak rela. Kayaknya saya masukkan museum aja. Oke. Bold, tag, and size saya suka default aja. Terus kemudian create a passcode. Saya nggak pasang passcode di jam. Don't add passcode. Blood oxygen, seperti yang saya infokan tadi. Ini adalah salah satu fitur terbaru di Apple Watch 6. Sebenarnya kalau misalnya kalian juga tahu, yaitu Galaxy Watch 3 itu juga punya fitur untuk mengetahui blood oxygen, alias sensor untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Enable, saya akan setup bisa. Kemudian keep your Apple Watch up to date. Yes, continue emergency. Clock faces, ini ada beberapa faces baru alias tampilan jam yang baru. Install available apps, choose later, saya pilih nanti aja. Apple Watch is syncing. Oke, sambil nunggu saya akan mencoba bagaimana kalau seandainya Apple Watch berwarna biru ini saya kombinasikan dengan strap-strap yang sudah saya miliki. Saya ada beberapa. Saya pengen lihat aja gimana penampakannya. Oke, buat yang teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya cara melepas strapnya tuh gampang banget. Di sini ada kayak pencetan gitu, tinggal ditekan untuk melepas kuncinya dan di swipe aja ke samping. Dan kita coba yang paling
masuk akal atau bisa masuk kemana aja adalah berwarna putih kayak gini lah. Kok jadi cocok nggak sih? Cocok nggak? Aneh ya jadinya. Aneh jadi ya. Kayak maksa gitu ya. Memang ini sebenarnya punyanya yang berwarna silver dari ini yang lama. Tapi masih oke lah ini. Ini masih nyambung banget masih oke kan? Yes. Kalau dipasangkan dengan strap yang berbahan kayak gini, ini mungkin masih sama karena ada ungunya. Masih oke banget masih. Ini yang mungkin agak aneh sih warnanya hijau gini sih. Ini kado dari teman saya sih soalnya. Wow, ini jadi kayak jam imo. Kayak jamnya anak-anak jadinya. Ya. Oke, sudah settingannya. Ada keterangan welcome to Apple Watch dan di sini juga your watch is ready kayak gitu. Keterangannya artinya jamnya sudah bisa dipakai. Semudah itu kalau misalnya kalian sudah menggunakan iPhone. Bergetar barusan. Oke. Ini adalah Ibro's Apple Watch dan bisa dilihat saya akan pakai gini aja lah daripada agak susah. Apple mengatakan bahwa chip yang digunakan ini sekitar 20-30% lebih kencang dibandingkan yang lama. Saya sendiri nggak tahu merasakan perbedaan apa enggak, tapi kalau misalnya digini-giniin agak susah kelihatan bedanya sama yang lama apa enggak, karena yang lama juga atau generasi 4 ya yang saya maksud itu juga sudah kencang. Jadi kalau misalnya dari segi kecepatan saya nggak ngerasa terlalu kerasa banget ya. Tapi yang jelas karena dia sudah menggunakan Watch OS generasi ke-7, ada beberapa faces atau wajah-wajah atau tampilan yang bisa kita atur. Nah, di sini semuanya bisa dikontrol melalui handphone kita. Ada tipograf, oke lah, aku tambahin lah ini add, terus kemudian langsung berubah dia, terus kemudian Memoji, ada Siri, kemudian GMT, Stripes, Artis, ini juga satu faces yang baru juga yang ada di Watch OS 7. Tapi sebagai informasi aja, Watch Faces ini atau Face Gallery ini bisa teman-teman temukan itu di Apple Watch generasi 4, 5, 6 ataupun 3. Jadi itu hanya update OS aja. Jadi kalau misalnya kalian saat ini memiliki Apple Watch generasi yang agak lama, jangan khawatir, nggak perlu beli generasi ke-6-nya karena generasi yang lama pun juga bisa memanfaatkan face kayak gini. Satu fitur yang ingin saya coba adalah blood oxygen level. Jadi saya harus pakai dan katanya harus dikencengin kayak gini. Oke, saya akan coba. Oh, ada keterangannya 15 detik. Dia akan countdown ke belakang kayak gitu. Dan ini kalau saya cek nih harusnya sensor infrared yang ada di bawah jamnya ini memancarkan cahaya harusnya. Dan blood oxygen saya saat ini adalah 96%. Tapi di atas 90% tuh sehat katanya ya. 95% lah. Ya, karena saya sehat ya udahlah. Oke, itu adalah unboxing Apple Watch generasi ke-6, sebuah jam pintar dari Apple generasi terbaru yang kemungkinan kedepannya saya akan pakai sebagai daily driver karena sangat disayangkan Apple Watch generasi keempat yang sudah menemani saya kurang lebih sekitar 2 tahun harus memiliki takdir seperti ini, retak semua gini guys. Dan itu artinya ya ini akan menjadi teman setia saya selama beberapa tahun ke depan karena buat saya sendiri Apple Watch itu punya umur yang lebih lama dibandingkan dengan iPhone. Entah kenapa saya tidak punya keinginan untuk mengganti Apple Watch setiap tahun dibandingkan iPhone setiap tahun. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa follow akun Instagram saya juga @ibrokumar atau akun jualan kedua saya, akunnya adalah @ibrokumar. Buat informasi pembelian saya sertakan linknya di deskripsi di bawah. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Ibrokumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.